Halo, assalamualaikum, selamat sore. Jadi di sini saya akan kembali melanjutkan cerita tentang asal usul kota Cilacap part 2-nya, guys. Nah, seperti janji saya yang kemarin, saya di sini akan menceritakan langsung untuk perihal sejarah kota Cilacap itu seperti apa. Nah, baik, sebelum kita memulainya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sejak dahulu, posisi geografi Cilacap berada di antara dua wilayah politik, yakni Galuh Sunda dan juga Mataram Jawa. Berdasarkan prasasti Salingsingan pada tahun 1880 disebutkan bahwa Desa Donan atau Handaunan yang merupakan cikal bakal kota Cilacap itu sudah didiami penduduk pada abad ke-9, yaitu saat Mataram kuno diperintah oleh Dyah Lokapala. Sementara dalam perspektif Galuh Sunda, sejarah kota Cilacap itu bisa dilihat dalam laporan Belanda pada tahun 1809 yang menyebutkan bahwa Segara Anakan dan Pulau Nusa Kambangan itu merupakan wilayah Galuh Sunda atau Priangan Timur yang pernah dihuni oleh penduduk perdagangan dengan cukup ramai, namun sayangnya pemukiman tersebut dihancurkan oleh para perompak. Keterangan lain juga dicatat dalam naskah kuno, yakni Primer Bujangga Manik yang disimpan di perpustakaan Bodleian di Inggris pada tahun 1627. Naskah ini menceritakan tentang Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Di zaman dulu, batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali yang saat ini disebut sebagai Kali Brebes dan Sungai Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu. Pada akhir zaman kerajaan Majapahit pada tahun 1294 sampai 1478, daerah Cikal Bakal Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang wilayahnya membentang dari timur ke barat. Menurut Husein Jayadiningrat pada tahun 1579, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran diserang oleh Kerajaan Islam Banten dan Cirebon. Dengan kekalahan Pakuan Pajajaran di wilayah timur akhirnya diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Dengan demikian, maka seluruh wilayah cikal bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur berada di wilayah kekuasaan Islam Panjang dan sebelah barat berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Panjang diganti oleh Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587 sampai 1755. Maka daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap yang semula merupakan wilayah di bawah kekuasaan Islam Panjang diserahkan kepada Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1595. Kerajaan Mataram Islam juga mengadakan ekspansi ke wilayah Galuh yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon. Sebelum dikuasai oleh kolonial Belanda, sejarah Cilacap juga tidak dapat dilepaskan oleh sejarah Banyumas. Pada abad ke-15, Bupati Wirasaba mendirikan kota baru bernama Banyumas sebagai pusat tempat kedudukan Wedana, Bupati atau Kepala Bupati dari 12 bupati di bawah Kasunanan Surakarta. Karena dianggap ingin melepaskan diri dari Kasunanan, Banyumas kemudian dipecah menjadi dua bagian Wedana. Pertama, bupati yang membawahi para bupati atau yang bergelar Tumenggung atau Ngabehi, itu Banyumas Kesepuhan Purwokerto, Adipala, dan Adireja. Dan kedua, Banyumas Kanoman, yaitu Purbalingga, Sokaraja, Panjer, dan sebagian Banjarnegara. Pada
daerah Cilacap sesungguhnya masih disebut Donan dan dipegang oleh Tonggo Ahmad Dirman menjadi rebutan di antara keduanya. Sedangkan untuk Kadipaten Majenang atau Dayuh Luhur dikuasai langsung oleh Kasunanan Surakarta sehingga kadipaten ini tidak menjadi bagian dari Banyumas, tetapi mempunyai jalur hubungan langsung dengan Kasunanan Surakarta.